Ya sahabat Kompas TV, 4 tahun lagi alias tahun 2024 Indonesia akan punya ibu kota baru. Tapi kayaknya yang itu kalian udah tahu ya. Dan yang paling hangat yang dibicarakan mengenai ibu kota baru ketika istana ataupun presiden mengumumkan siapa saja kandidatnya yang akan menjadi pimpinan ibu kota baru. Termasuk yang di belakang saya ini. Ini gara-gara ini Pak Ahok alias Pak BTP ataupun Pak Basuki Cahayapurnama ini menjadi trending ketika diumumkan menjadi calon dari ataupun kandidat dari pemimpin ibu kota baru. Di sini juga di judul di sini ada polemik Ahok di ibu kota baru karena banyak sekali netizen yang berkomentar ketika ini diumumkan begitu. Tapi sebelum lebih lanjut ke Pak Ahok, saya review dulu ke belakang mengenai ibu kota baru ini berlokasi di Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara dan sebagian daerah dari Kutai Kartanegara. Berbeda dengan Jakarta yang memang kawasannya dulunya rawa-rawa sehingga datar, tidak ada bukit. Nah, kalau di sini ini berbeda, yaitu berbukit-bukit sehingga dibutuhkan desain khusus. Ketika diumumkan pada Desember tahun 2019, nah langsung ada sayembara untuk desainnya yang memang akan mendukung daerah dan tidak merusak lingkungan begitu. Ada 3 pemenang di sini yang disatukan yang nantinya bukan hanya pemenang utama ataupun pertama yang akan diaplikasikan nantinya menjadi ibu kota baru, tapi 3 pemenang utama ini akan disatukan desainnya dan akan dipilih kembali mana yang lebih baik begitu. Dan kita lihat di sini saudara, anggaran tidak lebih dari 100 triliun rupiah. Tidak boleh lebih dari 100 triliun rupiah. Karena apabila lebih gimana dong? Kan ini kan cukup besar nih, berhektar-hektar nih calon ibu kota baru ini. Nah, datanya apabila nanti memang ada kelebihan ataupun memang membutuhkan dana lebih, maka akan menggait pihak swasta. Jadi kalau bahasa asiknya nih, kalau kalian anak Instagram mungkin di endorse lah ya, ada juga sponsor-sponsor yang nantinya yang akan turut mendukung pembangunan ibu kota baru ini. Dan kalau kita lihat memang karena memang luas akan terbagi berbagai klaster, namun klaster utama adalah klaster pemerintah. Nantinya kalau kita lihat di sini nih, di kolam ini nih, di sini tuh ada berbagai macam bangunan yang memang tempat pemerintahan, termasuk istana kepresidenan, gedung kementerian, gedung pemerintahan, pusat pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya yang paling penting ada di klaster utama. Dan lihat ini dia yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu mengenai siapa saja calon kepala badan otorita ibu kota baru Indonesia atau kandidat-kandidatnya siapa saja. Kalau kita lihat di sini ada 4 orang, ada Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok, ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Tumiana, dan terakhir ada Pak Bambang Brojonegoro. Siapa saja mereka dan bagaimana rekam jejaknya? Ya, kita lihat ada Pak Azwar Anas, ini sering kita dengar juga. Ia merupakan bupati dari Kabupaten Banyuwangi yang menjabat selama 2 periode dari tahun 2010 hingga sekarang. Kalau kita mendengar kata Pak Azwar Anas ini pasti mendengar prestasinya di bidang kesenian dan mengusung Banyuwangi ke dunia begitu. Dan ia juga pernah menjadi anggota DPR RI di tahun 2004 hingga tahun 2009. Kemudian selanjutnya ada Pak Bambang Brojonegoro, ia merupakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019 hingga saat ini ataupun 2024, dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas tahun 2016-2019. Selanjutnya masih ada 2 lagi nih, ada Pak Tumiana merupakan Direktur Utama PT Wijaya Karya periode 2018 hingga sekarang, dan sebelumnya Direktur Utama PT PP periode tahun 2016 hingga tahun 2018. Dan ini dia yang paling banyak dibicarakan dan disebut-sebut sebagai calon ataupun kandidat kuat ataupun terkuat. Ini adalah Pak Basuki Cahayapurnama ataupun Pak BTP ataupun Pak Ahok. Kita tahu Pak Ahok sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dari tahun 2019 dan hingga saat ini pun masih menjabat. Dan dia juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta walaupun sempat ada rame-rame dulu, sempat juga ada demo-demo ketika dia mengusung ataupun mencalonkan lagi. Dan inilah Pak Ahok selalu membuat berita. Dan ngomong-ngomong soal berita ya, kita lihat juga di sini apabila ada pengumuman ataupun berita yang heboh begitu selalu ada yang membuntutinya, yaitu hoax. Di sini saya melihat ada bau atau aroma hoax di sini. Sempat ada di media sosial Facebook yang mengusung foto, mengunggah gambar Ahok bertemu dengan suku Dayak. Disebutkan bahwa ketika Ahok diumumkan menjadi salah satu kandidat pemimpin atau pimpinan baru dari ibu kota baru ini, ada yang menyebutkan bahwa suku Dayak langsung
mendukung Ahok menjadi pemimpin ibu kota baru. Namun apakah foto ini benar? Ternyata ini hoax. Ini diambil ataupun foto ini diambil begitu pada tanggal 13 Juli 2019 dan itu dalam acara ataupun event tertentu di mana Ahok dan istri menerima gelar kehormatan. Namun untuk mengetahui apakah suku Dayak mendukung Ahok atau tidak, ya kita harus konfirmasi lagi lah ya yang terbaru seperti apa. Dan tadi seperti yang sebutkan, komentar beragam bukan hanya dari warganet netizen. Berbagai pihak juga ikut berkomentar ketika memang diumumkan kandidat-kandidat ataupun calon siapa yang akan memimpin ibu kota baru nanti. Termasuk ada dari kalangan politisi, termasuk dari istana begitu, dan pengamat turut berkomentar. Ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung, ada yang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang biasa saja. Lalu kalian bagaimana? Saya lihat dulu dari Pak Sandiaga Uno. Ini kalau dilihat ini bukan tidak mendukung atau tidak mendukung. Pak Sandiaga Uno ataupun Bang Sandi ini lebih mempertanyakan. Ini bukannya Pak Ahok baru jadi komisaris utama Pertamina ya. Jadi di sini Bang Sandi ini ingin mungkin melihat dulu kinerja Ahok di Pertamina bagaimana, karena menurut Bang Sandi Ahok ini sangat dibutuhkan di Pertamina untuk membereskan ya internal Pertamina lah, sehingga warga juga bisa melihat kinerja, kapabilitas dan kredibilitas Ahok selama memimpin sebagai komisaris utama Pertamina. Bukannya tidak setuju tapi mempertanyakan gitu. Nah, kalau yang ini ada ekonom indef yaitu Pak Faisal Basri. Kalau ini beda dengan yang tadi. Ini sangat mendukung dengan semangatnya. Saya dukung 110%, ya kelebihan 10% ya. Dia ataupun Pak Ahok ini telah terbukti untuk mengawal Jakarta jauh lebih baik, yang intinya dia sudah teruji. Dan menurut Pak Faisal, Ahok ini punya mental yang kuat untuk menata kota lebih fungsional dan lebih maju lagi gitu. Lalu bagaimana menurut Istana? Ini melalui Ali Muhtar Ngabalin, juru bicara Istana, menyebutkan memang sudah biasa apabila ada Istana yang memang berkomentar begitu. Kalau ada orang yang nyinyir, ya apa aja ada, bisa dipakai istilah, tidak ada anak emas, anak perak, anak belian. Sehingga di sini disebutkan bahwa semua kandidat memiliki kans ataupun peluang yang sama, tidak ada anak emas, tidak ada anak perak. Selanjutnya yang mungkin jadi pertanyaan, tugasnya tuh apa sih pemimpin ibu kota baru nanti, juga setingkat apa? Nah, kalau setingkat apa, bisa saya kasih tahu, setingkatnya setingkat menteri. Jadi kalau nantinya ada bagaimana untuk mengatur dari ibu kota baru, bisa bergandengan tangan dengan para menteri-menteri untuk bekerja sama. Dan kalau tugasnya, ini banyak sebetulnya. Ini kalau orang biasa mungkin akan stres ya. Mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri. Kemudian ada wewenang atas pengelolaan tanah, lahan, serta agar proses pembangunan dapat tersentralistik dengan baik secara administrasi. Sebetulnya tugas ini memang dari melihat kandidat-kandidat itu menjadi pemimpin sudah mengetahui tugas-tugasnya memang seberat ini. Apakah mampu? Mungkin kita lihat lagi nanti bagaimana keputusan dari Presiden Joko Widodo. Ini calon bos ibu kota negara baru ini juga setelah diumumkan oleh Presiden memang jadi pembicaraan di mana-mana, dan juga ada komentar dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan bahwa kans ataupun peluang Ahok untuk menjadi pemenang ataupun juara yang akan memimpin ibu kota baru kecil. Karena memang ya siapa tahu bahwa nantinya juga tidak ada pemimpinnya, alias dipimpin oleh presiden itu sendiri atau Pak Jokowi. Seperti itu sih informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa.